Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Jadi seperti biasa Sobat Horor, saya akan mencoba ya bermalam atau menginap di sebuah lokasi yang katanya angker. Jadi kali ini saya sedang berada di sebuah kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Purwokerto. Nah Sobat Horor, tebak tuh kota apa yang tidak jauh dari kota Purwokerto? Nah kalian bisa tulis di komentar tuh, apa ya, di mana ya saya.
Jadi kali ini tuh saya mendapatkan sebuah laporan dari email. Jadi kayak di email tuh bilang, Bang Ivan, berani nggak datangnya lokasi yang ada di ini? Karena warga sekitar bilangnya jangan di post ya, dalam arti jangan di expose ya lebih detailnya di mana. Karena jujur warga sini tuh cuma pengen kepastian dari pohon ini, tapi jangan sampai disebarluaskan. Oke, jadi saya di video kali tidak menyebarluaskan di mana lokasi ini, cuma intinya di dekat kota Purwokerto, Sobat Horor. Nah, kenapa saya terjun dari pohon ini, Sobat Horor? Jadi, warga sekitar sini sangat mempercayai pohon ini adalah pohon keramat, Sobat Horor. Di mana pohon ini bukan sembarang pohon. Ya pasti pohon ini sudah berusia lebih dari 50 tahun, 70 tahun atau intinya tuh sudah lama banget lah. Warga sini juga nggak bilang urusannya berapa, cuma perkiraan aku aja kira-kira udah ya ratusan tahun sebetulnya ya, bukan 50 tahun, ratusan tahun sebetulnya. Tapi yang membuat bulu kuduk saya merinding adalah ketika saya mendengar cerita dari warga sini, saudara. Tahun 2009 ada seorang warga yang bernama A, yang tidak boleh disebut namanya. Dia itu melakukan sebuah pesugihan di bawah pohon sini. Ya, saudara. Kemudian dia percaya bahwa memang pohon ini itu adalah pohon yang nggak sembarang pohon, saudara. Dia melakukan pesugihan, ibaratkan memberikan sesajen, terus dia masuk ke dalam sini. Dan kebetulan ketika dia mencoba hal tersebut, dia sedang bersama temannya si B. Jadi temannya si B itu melihat apa yang dilakukan si A masuk dalam pohon ini. Si A bilang, kamu mundur aja, kata si A. Si B mundur nih. Kalau nggak, aku sih kurang tahu ya. Kalau kata warga ini bilangnya mundur. Nah, nggak tahu mundur ke sini apa mundur ke sana ya. Intinya mundur. Ketika si A masuk ke dalam pohon ini, si A tidak ada, menghilang, Sobat Horor. Menghilang. Temannya mencari di mana sampai akhirnya ini kan sebenarnya bolongannya, Sobat Horor. Ini bolongannya nggak sebesar ini. Paling bolongannya itu sekitar dikit ke bawah lagi dikit lah. Terus sama warga itu itu sebetulnya dibuka lagi gitu loh. Dan si A nggak ada. Sampai cari sekitar 1 minggu 2 minggu sebetulnya. Jujur aku merinding cerita ini. Aku merinding sumpah nggak bohong. Aku merinding sumpah nggak bohong. Sampai hari dimana ada warga itu teriak-teriak bilang bahwa aku ngelihat ular besar sebesar segini. Betul. Jadi untuk diameternya sih segini, Sobat Horor. Segini nih. Segini. Kayak piton gitu, Sobat Horor. Itu besar. Oh, daun jatuh, Sobat Horor. Ininya ular besar di dalam pohon itu. Dan warga menduga bahwa ular itu adalah si A. Kemudian ular itu ditangkap, dibawalah ke rumah RT-nya. Terus tiba-tiba kalian tahu apa yang terjadi ketika ular itu masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba ular itu lenyap, menghilang. Karena ular itu kan katanya warga itu dimasukin ke dalam kain hitam, terus tiba-tiba menghilang, Sobat Horor, nggak ada lenyap. Dan diduga sampai sekarang ular itu adalah ular jelmaan dari si A. Dan katanya si A itu masih ada di sini. Itu yang membuat saya merinding, Sobat Horor. Makanya pohon ini dikenal ke warga sini sebagai pohon sarang siluman ular, Sobat Horor. Jujur aku merinding, sumpah nggak bohong. Nih, aku merinding, sumpah. Aku merinding nih. Entah, maksudnya aku ngerasa kayak emang diliatin, Sobat Horor. Biar Sobat Horor yang lihat. Nah, di situ, Sobat Horor. Merinding nggak, Sobat Horor, lihat kayak gitu, Sobat Horor?
Merinding ya. Gimana saya di sini Sobat Horor? Mantap. Pokoknya semoga aja saya bisa melewati malam ini Sobat Horor ya. Oh iya, tadi saya lupa Sobat Horor. Sekarang ini jam menunjukkan pukul jam 8 malam Sobat Horor. Jadi tadi saya berjalanan dari sore, itu ternyata sampai sini tuh jam setengah 8. Saya itu memutuskan untuk istirahat dulu tadi di rest area. Terus saya istirahat dulu Sobat Horor. Saya sekalian tanya-tanya warga. Ya tanya warga sih nggak terlalu lama sih, kira-kira ya 10 menit 15 menit. Terus saya langsung ke lokasi sini Sobat Horor. Karena jaraknya tidak jauh dari pemukiman ini Sobat Horor. Jadi nanti kalau misalkan Sobat Horor mendengar suara motor itu karena masih ada pemukiman di sini. Dan ini masih jam 8. Jadi masih ada warga yang beraktivitas. Tapi jaraknya lumayan jauh Sobat Horor. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Jauh Sobat Horor. Oke Sobat Horor, ikuti aktivitas saya Sobat Horor ya. Let's go.
Makan dulu sobat horor. Sobat horor. Dia megang sebetulnya. Apa aku ngerasa aja ada megang dia. Dia megang gitu, kayak ada kayak apa ya, ngerambat gitu di sini. Oke sobat horor, jadi puji Tuhan saya sudah selesai makan, alhamdulillah. Sekarang tadi saya masak kurang lebih 1 jam sobat horor ya. Sekarang sudah hampir jam 9:30. Saya nggak mau basa-basi. Saya banyak belajar dari orang-orang yang pernah memang melihat hal-hal yang gaib sobat horor. Katanya ketika kita mau melihat hal-hal gaib atau kita mau mencoba melihat mereka-mereka yang tidak terlihat atau yang tak kasat mata, yaitu dengan cara meditasi atau dengan cara memejamkan mata kita agar kita bisa merasakan sobat horor di mana apakah ada sosok-sosok yang dalam arti tak kasat mata itu atau yang tidak terlihat itu mereka ada di sini sobat horor. Karena jujur hawa di sini udah gak enak banget sobat horor, dan saya mau mencoba untuk merasakan lebih dalam lagi sobat horor. Jadi kali ini tanpa perlu basa-basi, saya mau langsung pasang 2 kamera. Kamera pertama di dalam sini saya akan tutup semua. Kamera kedua saya akan fokuskan ke arah mana? Ke arah pohon itu sobat horor. Aku nggak ngerti, tapi dari tadi seakan-akan pohon ini itu hidup sobat horor. Pohon ini itu hidup. Oke sobat horor, yuk langsung siap-siap, langsung kita eksekusi. Ya semoga aja sekarang mungkin baru jam 9:30, tapi hawa di sini udah sangat berbeda banget sobat horor. Karena saya di titik dimana orang-orang pada takut datang ke sini, tapi saya ada di sini sobat horor. Oke, semoga aja dengan apa yang saya lakukan ini, saya bisa menemukan sosok penampakan itu sobat horor. Ya, atau sosok apapun itu yang diduga masyarakat adalah si A ya, yang menjelma menjadi siluman ular sobat horor. Let's go. Oke sobat horor, jadi saya akan mencoba menaruh kamera kedua saya di pohon ini sobat horor. Jujur, saya di sini sungguh merinding banget sobat horor ya. Jadi nanti kamera kedua saya akan taruh di sini. Kamera pertama saya akan taruh di tenda sobat horor ya. Jadi saya akan tutup tendanya rapat-rapat dan saya akan coba meditasi dan saya akan ngerasain apa yang ada ya, apa yang ada di dalam pohon ini. Apakah benar-benar itu wujud siluman, apakah hanya hantu-hantu biasa sobat horor ya. Karena jujur untuk perasaan saya memang belum tahu ini apa, tapi saya ngerasain di sini tuh benar-benar buat merinding banget sobat horor. Apa yang ada di dalam sini aku nggak tahu, tapi semoga aja dengan adanya kamera kedua ini semoga bisa merekam aktivitas-aktivitas ya yang tidak terlihat ya, atau yang tak kasat mata sobat horor ya. Oke sobat horor, jujur merinding banget, atau kenapa? Oke sobat horor, yuk let's go. Bentar, kamera ini baterainya bentar. Oh ya, bisa.
Jadi kamera ini paling daya tahan baterainya cuma sekitar 3 jam. Dan nanti 3 jam lagi paling aku ambil sebetulnya. Oke. Oke, Sobat Horor. Jadi saya telah menaruh kamera kedua saya. Jujur, hawa udah gak enak banget. Ini gak kayak biasanya, Sobat Horor. Entah, selama beberapa kali aku camping, aku kali ini tuh bener-bener gak enak banget, Sobat Horor. Aku ngerasa bahwa hawa di sini udah gak beres. Energi negatif udah tough banget. Semoga aja ya aktivitas yang tidak terlihat bisa tertangkap kamera saya, Sobat Horor ya. Biasanya kan saya selalu bilang bahwa saya akan mencoba menginap atau bercamping di tempat yang katanya angker. Ini bukan katanya lagi, Sobat Horor, ini sudah angker. Menurut saya udah akuin sudah valid, ini udah angker, Sobat Horor. Oh, udah enak banget. Oke, saya tidak akan tidur, tapi saya akan mencoba untuk meditasi, mendiamkan diri. Saya pernah melakukan ini, dan saya memang sering melakukan ini di rumah. Karena ketika saya meditasi, saya tuh merasa bahwa lapisan manusia dengan portal goib itu hanya setipis rambut, Sobat Horor. Jadi ketika kita meditasi, jadi ini bisa kalian praktekkan. Kalau kalian mencoba untuk berkomunikasi dengan hal yang berbau dengan goib, kalian harus meditasi, kayak diem gini dan fokus aja, Sobat Horor. Fokus kalian mau apa, kalian mau lihat apa gitu. Kalau aku jujur aku pengen banget lihat yang katanya ular-ular nih, Sobat Horor. Semoga bisa ya.
kayak ada yang megang lagi, sumpah. Udah ketutup semua. Ayo, nggak bener nih, nggak bener, sumpah. Aduh, sakit. Sakit. Aduh, sakit. Aduh. Aduh. Aduh, gak bener nih. Sialan. Aduh, sakit. Kabar tuh. Aku ambil ini dulu. Ya sobat horor, jadi kamera saya ganti kamera pertama. Padahal waktu belum ada 1 jam sobat horor. Belum ada 1 jam, mungkin sekarang baru jam 10-an. Sumpah, tadi aku tuh rasanya kepala aku tuh sobat horor. Ketika aku mencoba untuk ibaratkan merasakan ya, baru merasakan secara intim ya, merasakan lebih detail dari sosok apakah yang ada di dalam pohon ini sobat horor. Itu aja kepala aku seperti kayak mau pecah sobat horor. Sumpah nggak bohong, pusing sobat horor. Sumpah. Yakin rasanya sakit banget. Kalian tahu itu nggak sih, kayak apa namanya itu, kepala itu kayak kalau kalian minum es batu gitu sobat horor ya. Apa minum es batu, makan es batu yang kepala tuh kayak nge-freeze. Itu rasanya sobat horor. Nggak enak banget rasanya itu. Dan aku tadi sebelum aku ngerasa kepala aku sakit banget kayak mau pecah, aku tuh denger desisan ular dari sumbernya dari sini. Hei, jika memang kamu ada di sini, aku ingin tahu wujud kamu seperti apa. Keluar. Saya mau tahu wujud kamu. Ini terlalu kecil sobat horor, aku nggak bisa masuk. Keluar. Saya mau tahu wujud kamu. Saya mau. Bau amis. Mau keluar nih berarti nih. Mau keluar nih. Bau amis, sumpah bau amis. Sumpah. Ngomong. Bau amis tiba-tiba tadi keluar. Saya bukan orang sakti. Saya bukan orang pintar. Saya hanya orang bodoh yang pengen tahu wujud kamu itu seperti apa ularnya. Saya tadi ngelakuin meditasi di dalam sini bukan untuk ibaratkan mengganggu atau apapun itu, tapi saya hanya ingin melihat wujud kamu secara mata batin. Saya baru belajar ya. Saya itu bukan orang sakti ya. Saya itu masih bodoh. Saya bukan orang hebat banget ya. Tolong, saya mau tahu wujud kamu. Ayo. Gimana kamu? Saya mau tahu wujud kamu. Sebenarnya kalau memang saya bisa mempelajari hal-hal yang memang yang seperti itu sebetulnya ya bersifat ya gitu, yang bisa ngeliatnya gitu sobat horor, itu enak banget. Jadi saya bisa ngeliat apa, tapi aku belum bisa sobat horor.
Aku tuh hanya bisa merasakan. Jujur aku merasa memang energi ini tuh bukan energi yang hantu-hantu biasa, tapi ini bener-bener yang gila banget sebetulnya. Kayak ada yang liatin. Halo, ada yang ngeliatin deh. Sumpah aku ngerasa kayak ada yang mantau. Ih, merinding sumpah. Bohong merinding. Merinding ini udah di luar apa yang aku pengen ini. Masalahnya kalau misalkan aku ini terlalu ini malah mereka semua datang ini. Padahal aku cuma pengen lihat wujud ularnya gimana. Hoi. Is, ada suara. Ada suara. Ada suara gak sih tadi? Apa aku cuma denger ya? Kayak cuma kecil gitu suaranya. Aku tinggal tidur aja deh. Tapi aku buka aja sebenarnya ini belakang ini, biar lebih ngerasain sekolah. Jadi sebenarnya yang di mana-mana ya, yang namanya siluman atau sejenisnya, itu memang mereka tuh adalah dulunya manusia yang ibaratkan menimba ilmu. Tapi rata-rata, percaya nggak percaya, mereka yang siluman itu, mereka tuh harus melewati fase yang namanya mati dulu. Makanya kadang-kadang orang bilang manusia setengah siluman tuh nggak ada istilah manusia setengah siluman. Tapi yang ada adalah manusia itu menyembah iblis, menyembah setan, terus dia mati, jadilah siluman. Itu kayak gitu sobat, fasenya gitu. Itu ya kata-kata orang-orang zaman dahulu gitu. Tapi aku ya percaya nggak percaya, karena memang mereka tuh ada sebenarnya. Siluman, jin, syaiton, terus lembut atau apapun itu, mereka tuh ada sebenarnya. Dan memang kita itu hidup berdampingan dengan mereka. Ini contoh-contoh siluman sebetulnya. Siluman ini menurut aku, ya entah apapun itu, karena aku belum lihat wujudnya sih. Cuma maksudnya aku udah kira-kira bahwa ini adalah siluman. Itu yang aku rasakan, karena satu, energi yang aku rasakan ini membuat bulu kuduk aku merinding. Ini merinding banget sebetulnya. Ini dari aku merinding nih sebetulnya. Tuh ya sebetulnya lihat ya, ini aku merinding banget nih. Dan aku nggak bohong sebetulnya. Aku nggak bohong. Sumpah aku merinding banget. Ya, merinding adalah manusiawi. Takut tidak, aku udah takut, tapi aku merinding. Nah, ketika aku merinding seperti fase seperti ini, berarti apa? Energinya terlalu besar sebetulnya. Energinya terlalu besar, betul. Aku akan coba untuk tidur seperti biasa layaknya, dan aku akan buka ini sebetulnya. Sebenarnya jujur merinding banget kalau suruh gini. Ini sebenarnya nekat sih, tapi jangan gitu sebetulnya bahaya. Takutnya apa ya, ada ular ibaratnya bukan ular siluman, takutnya ular asli mantap sebetulnya. Jangan. Boleh. Nah gini. Nah gini sebetulnya. Jadi kalau ada ular melata pun aman lah. Sudah aku ngantuk banget sebenarnya. Kalau memang kalian sebetulnya penasaran sama sosok siluman itu gimana sih, ya memang kita sendiri itu harus masuk ke dalam dunia goib sebetulnya. Karena kalau udah masuk dunia goib itu pasti kalian akan bertemu dengan sosok yang aneh-aneh, yang kepalanya nggak ada, tangannya nggak ada,
Dan memang itu hal yang lumrah di dalam dunia goib. Jadi kalau memang suatu saat kalian terbuka mata batinnya, jadi kalian jangan kaget kalau kalian melihat hal-hal yang memang di luar nalar kalian. Jadi aku tuh kadang-kadang nggak habis pikir sama apa namanya, sama orang yang selalu menyamakan loh, ibaratkan dunia goib sama dunia kita gitu, susah gitu kan, karena dunia goib itu nggak bisa dipikir pakai nalar manusia, nggak bisa gitu kan, karena suara terus ah, tidak semua.